Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian baik-baik semua ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anakku, eh, kita diberi kesempatan kembali untuk bersua bersama saya ya. Hmm. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah setelah pembelajaran diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada Rasul, menyebutkan dalil iman kepada Rasul, menyebutkan tugas dan sifat-sifat Rasul, serta menyebutkan perilaku iman kepada Rasul Allah. Sekarang pengertian iman kepada Rasul Allah. Iman menurut bahasa yaitu artinya percaya atau yakin. Kalau menurut istilah artinya iman mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkan dengan perbuatan. Jadi unsur iman itu ada 3. Selain kita mengucapkannya di mulut kita, kita harus uh, mempercayainya di dalam hati kita, kemudian mewujudkannya dengan perbuatan. Iman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan para utusan yang kita sebut para rasul dan meyakini kebenaran kerasulan mereka dan kebenaran ajaran yang dibawanya tanpa keraguan sedikit pun. Adapun salah satu dalil kita harus iman kepada Rasul adalah sebagaimana yang tertera di Al-Quran surat Al-Fat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Kemudian ada di surat An-Nisa juga ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah atau malaikat Allah, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang tersebut termasuk orang yang tersesat sangat jauh. Nama-nama Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui itu berjumlah 25. Yaitu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Idris, Nabi Lut, Nabi Ayub, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Zulkifli, Nabi Ilyas, Nabi Yahya, Nabi Hud, Nabi Ishak, Nabi Su'eb, Nabi Ilyasa, Isa, Soleh, Yakub, Yunus, Nabi Daud, dan Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Islam diwajibkan mengetahui jumlah Rasul dan nama-nama Rasul. Baiklah, kita lanjutkan. Tugas para Rasul itu yang pertama adalah pembawa ajaran tauhid yang benar. Yang kedua, memberikan penjelasan kepada manusia tentang zat Allah. 3. Menjelaskan kebesaran Allah dengan cara yang mudah dipahami. 4. Menyampaikan berita gaib seperti adanya malaikat. 5. Menjelaskan tata cara ibadah kepada Allah. 6. Mengarahkan manusia kepada jalan yang benar. Sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 4.
sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul itu ada 4. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang ketiga fatona. Sifat mustahil para Rasul itu ada 4, yaitu kizib, khianat, kitman, balada. Kemudian untuk sifat jaiz itu ada 1. Sifat jaiz itu artinya boleh bagi seorang Rasul mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia biasa yang dapat mengalami dan merasakan segala sesuatu yang dirasakan manusia lain. Misalnya merasa lapar, merasa ngantuk, sedih, menderita, dan lain-lainnya. Di antara 25 nabi itu ada 5 nabi yang mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi. Kenapa? Karena Rasul yang termasuk kategori Rasul Ulul Azmi itu adalah Rasul yang tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Jadi cobaan nabi-nabi yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi itu lebih besar daripada nabi-nabi yang lain. Siapa sajakah mereka? Yaitu yang pertama adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah selama ratusan tahun, akan tetapi yang ikut cuma sedikit. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah diuji oleh Allah, yaitu dengan diperintahkan menyembelih anak kesayangannya sendiri. Kemudian yang ketiga Nabi Musa, yaitu beliau sangat sabar menghadapi kaum Bani Israel karena kebanyakan kaum Bani Israel itu mengingkari nikmatnya Allah. Yang keempat Nabi Isa. Nabi Isa itu sabar menghadapi kaumnya yaitu kaum Bani Israel karena mengingkari nikmatnya Allah. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu sabar dalam menghadapi cobaan apapun dan cobaan sebesar apapun. Itulah 5 nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Kemudian perilaku beriman kepada Rasulullah. Yang pertama adalah mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh para Rasul. Kemudian menjadikan para Rasul sebagai teladan. Meneladani kejujuran Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Ikhlas dalam beribadah dan mengerjakan tugas, serta menghormati guru dan orang tua. Kemudian belajar Al-Quran dan mengamalkan serta mengajarkannya kepada orang lain. Perilaku beriman kepada Rasulullah, yaitu mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh para Rasul, menjadikan para Rasul sebagai teladan, meneladani kejujuran Rasul dalam kehidupan sehari-hari, bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam beribadah dan mengerjakan tugas, menghormati guru dan orang tua, belajar Al-Quran, mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Baiklah, mungkin itu kiranya materi tentang iman kepada Rasulullah pada saat ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.